Memang kan siapapun capres di Indonesia itu nggak mungkin nggak sowan kiai, nggak mungkin mereka nggak sowan para gus-gus. Kenapa? Apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah. Di sini ibu kotanya NU lah kira-kira, pasti akan sowan. Kiai-kiai pasti akan menerima siapapun yang sowan. Tetapi kami meyakini hati dan pikirannya kiai ke siapa, itu pasti kami tahu dengan persis. Boleh, kiai itu tidak mungkin nolak siapapun datang. Mana ada kiai nolak orang datang. Kan kiai semuanya pasti akan, tapi pasti kiai mempunyai hati dan pikirannya sudah pasti ke siapa. Nah, itu yang kita tunggu. Saya yakin. Saya yakin. Kenapa? Karena Gus Muhaimin ini tidak sehari dua hari. Gus Muhaimin ini bukan cawapres yang datang ke kiai kalau mau nyapres. Kalau yang lain ya, setahu saya, kalau mau nyapres atau nyawapres baru sowan. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, Ganjar dan Prabowo bisa ketar-ketir mereka katanya begitu ya. Jadi kenapa kok bisa ketar-ketir begitu ya? Dan Anies Imin ya panin dukungan di Kiai Jatim. Berikut daftar sosoknya ya. Ini menjadi catatan penting bahwa Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Dan bahkan di satu sisi melatar belakangi kenapa Anies Baswedan menang di Jawa Timur, yaitu adalah kiprah kiai di situ begitu kan, bersatu untuk mendukung Anies Caimin di situ. Daripada Pak Ganjar dan Prabowo ya sama-sama baik sebenarnya, tapi lebih baik ya mending Anies Caimin. Kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Terserah ya mau pilih yang mana terserah, tapi pada hakikatnya menurut saya pribadi yang paling serak sekali begitu yaitu adalah Anies Caimin. Mengapa Anies Caimin? Karena di satu sisi melihat potensi negara kita begitu. Kalau dipimpin oleh seorang santri begitu, dipimpin Anies Caimin punya intelektual yang luar biasa ya, terus kemudian Caimin punya gagasan santri di situ begitu kan ya, lalu kemudian rahim dari kultur pesantren, maka tidak menutup kemungkinan Anies Caimin ini menang mutlak di Jawa Timur. Diperkirakan kalau data yang ada ya sekitaran 10 juta begitu kan ya. Ya kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Barat menang 10 juta, maka kemudian itu kemenangan yang mutlak begitu ya. Tapi yang namanya politik ya pasti ada pro dan kontra begitu ya. Di antaranya ini ya komentar-komentar dari netizen. Mengapa Pak Ganjar ketar-ketir ini? Baca pres perempuan yang akan jadi rebutan untuk menjaring muslimat ya. Benarkah seperti itu begitu ya? Bahkan ya, memang sudah ayo, nggak usah sombong-sombong ya, mentang-mentang banyak dukungan. Tak bisa dipungkiri bahwa dahsyatnya ya beradab dan menjunjung tinggi ya nilai-nilai luhur agama dan moral sudah suatu kewajaran untuk mendukung calon pemimpin yang beradab dan berakhlak, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Weh, katanya begitu ya didukung oleh Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur ya. Survei SMRC mengatakan kalah begitu kan. Bagaimana dengan itu katanya komentar-komentar netizen. Ya wajarlah, ini pada hakikatnya begitu kan. Kalau kita percaya terhadap lembaga survei sampai kapanpun, sampai Upin Ipin gondrong begitu kan, Anies Baswedan tidak akan pernah menang di lembaga survei begitu. Tapi pada akhirnya kalau kita berada di masyarakat begitu kan, kita tunjukkan bisa nomor 1 mereka begitu. Akibatnya apa begitu kan? Karena Anies Caimin begitu membawa gagasan perubahan dan perbaikan. Itu yang menjadi menonjol sekali begitu kan. Apalagi sekarang ini didukung di Jawa Timur begitu kan ya. Didukung oleh para ulama, para kiai di situ. Bayangkan begitu. Ini menjadi potensi dahsyat luar biasa loh begitu ya. Para dukungan kiai bersatu di situ begitu kan ya. Ada Gus Kausar yang menyatakan dukungan kepada ya disuruh milih Anies Baswedan dan Caimin begitu. Ya sama-sama orang yang punya intelektual yang baik begitu kan, dan bahkan di Jawa Timur 99% para kiai dan para ulama mendukung Anies Caimin. Kita buktikan aja begitu, walaupun toh pada hakikatnya begitu kan di akar rumput mereka begitu di wilayah-wilayah yang lain masih ada sih sebenarnya tidak mendukung Anies Baswedan. Banyak akan ketahuan mereka begitu. Karena yang saya ambil data itu begitu kan, ya menelusuri data itu ada wilayah yang kemudian ya Anies kecil di situ begitu di Jawa Timur. Itu bukan berarti ya imbang lah begitu kan ya. Tetapi insya Allah ini kan belum menyatakan bagaimana ya kalau daftar ke KPU apakah Anies Caimin yang memungkinkan di situ begitu yang kemudian memenangkan Pilpres ini. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu ya.
Bahkan di satu sisi saya katakan, haha, asal kita didukung ya oleh Gus Durian, nggak ada istilah ketar-ketir itu. Hanya media ya saja katanya begitu ya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Karena pada hakikatnya ya orang-orang NU yang punya elektabilitas dan popularitas jangan jadi penonton saja begitu kan. Ini ada warga NU begitu kan. Ada warga PKB yang lahir dari NU begitu kan ya. Mau tidak mau bagaimana harus mendukung itu begitu kan. Ya pada hakikatnya kalau ingin bersatu warga NU Kulturan itu akan memenangkan ya kontestasi Pilpres di 2024 ini begitu. Dan pada hakikatnya apa yang terjadi? Bisa saja Ganjar dan Prabowo ya bisa ketar-ketir. Tapi kita tunggu saja begitu kan karena lawan-lawan mereka masih belum tentukan ya cawapres mereka begitu. Ganjar dan Prabowo ketar-ketir, Anies Imin panin dukungan Kiai di Jatim ya. Berikut daftarnya begitu ya. Ini salah satunya saya bacakan begitu ya. Pasangan capres-cawapres diusung oleh Partai Nasdem yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengaku telah mendapatkan dukungan dari para kiai sesepuh di Jawa Timur jenjang Pilpres di 2024. Salah satunya mereka begitu dilansir dari tribunnews.com ya, Anies Baswedan dan Caimin adalah pasangan pertama yang mendeklarasikan dirinya jelang dimulainya Pilpres di 2024. Wow, sangat menarik begitu ya. Bahkan di satu sisi lawan-lawan dari Anies Baswedan dan Caimin yakni Prabowo Subianto dan Gerindra dan Ganjar Pranowo, PDIP malah belum kunjung mengumumkan siapa yang bakal menjadi wakil dari Pilpres di 2024. Kini Anies Baswedan ya dan Caimin menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari kiai sepuh di Jawa Timur setelah keduanya bertemu dengan bersilaturahmi di Kompleks Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Jombang, Jawa Timur pada hari Jumat 29 September 2023. Wow, potensi yang sangat luar biasa begitu kan. Pada hakikatnya apa yang terjadi? Coba bayangkan begitu. Karena ini politik ranahnya begitu ya. Maka kemudian ada para ulama, para kiai, para santri ya, para petani, para nelayan bersama-sama untuk mendukung Anies Baswedan. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan, ini kan di Jawa Timur begitu. Bagaimana dengan di Jawa Tengah, di Jawa Barat dan lalu sebagainya di DKI Jakarta begitu kan? Itu akan kemungkinan menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk kemenangan Anies Baswedan. Tidak hanya di Jawa Timur begitu. Maka disinilah para ulama, para kiai, para sesepuh di situ yang begitu banyak para santri-santri ya mendukung ya Anies Caimin di situ ya. Yang namanya politik bisa berubah begitu kan. Jangankan para ulama dan para kiai begitu kan ya, bisa berubah karena politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu kan mengatakan bahwa ya kiai sepuh ya yang memberi dukungan kepada Anies Caimin ya tersebut juga berpesan kepada duet yang diusung oleh koalisi perubahan tersebut untuk terus memperjuangkan keadilan. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi dapat nasihat pesan untuk terus bisa memperhatikan mereka yang selama ini ya tersingkirkan ya terpinggirkan supaya jadi perhatian ya. Bahkan di satu sisi dan memastikan bahwa ketika maju ke depan maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang ya. Jadi itu sebagian. Ada banyak sekali ya pesan-pesan ya lanjut mantan gubernur Jakarta tersebut. Caimin juga membeberkan bahwa ada dukungan dari kiai sepuh kepadanya dan kiai ya dan Anies Baswedan. Ya pasti alhamdulillah Caimin menyebutkan dirinya Anies Baswedan diberi pesan untuk melakukan perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diketahui sebelumnya bahwa Anies Baswedan dan Caimin sempat bertemu beberapa kiai sepuh ya seperti pengurus Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Kiai Nurul Huda Jazuli. Bahkan ya Anies dan Caimin mempersatukan ya terpantau sungkem ya kepada Kiai Nurul Huda ya. Di antaranya mereka bayangkan begitu. Kalau ini bersatu begitu ya kemungkinan besar akan menjadi mutlak di Jawa Timur. Di Jawa Tengah apalagi begitu kan karena pada akhirnya guru-guru banyak di Jawa Timur begitu kan ya. Yang santri itu harus manut kepada kiainya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karena ini bagian dari ya kultur dan pesantren di situ begitu. Dan pada akhirnya politik itu bisa dinamis begitu kan. Ada seorang guru ya, ada seorang santri bisa saja berseberangan begitu. Karena namanya politik. Ada saudara bisa berseberangan begitu. Inilah politik dinamis tidak menentu di situ. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Menurut saya pribadi jalan lurus utamanya adalah bahwa ya bagaimana bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju Pilpres di 2024 dengan adil, sejahtera ya, punya gagasan calon-calon presiden kita. Tentu kalau kita berbicara dari 3 calon sebenarnya bagus, tapi paling bagus menurut kami begitu kan lebih serak yaitu Anies Caimin. Ya kira-kira seperti itu begitu logika kita begitu ya.
Di antaranya ya yang dilansir dari berikut sosok ya Kiai dan Gus Jawa Timur yang sempat bertemu dengan Anies Baswedan dan Caimin. Kiai Nurul Huda, terus kemudian Kiai Marsuki, terus Ahfaz Nazem ya Kiai Ahfaz, terus kemudian Kiai Mustafa begitu ya. Begitu banyak begitu, ada sekitar 30 kiai para ulama di situ begitu kan. Ya bertemu dengan Anies Baswedan, minta doa restu. Mungkin ada dukungan di situ begitu ya. Karena pada akhirnya kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini begitu, kalau kita melihat realitas dan perkembangan di Jawa Timur itu akan menang ya satu putaran untuk Anies Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.